Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfasafiana dari kelas Athena. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kaidah khusus dalam al-aqwal al-syakhsiyah atau pernikahan dan perceraian. A. Pernikahan. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum pernikahan. Dasar hukum pernikahan terdapat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Hadisnya, wanita dinikahi karena 4 perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat dan rukun nikah. Syarat dalam pernikahan terdapat 4, yaitu 1. A. Syarat calon suami. Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, orangnya jelas, tidak sedang ihram. B. Syarat calon istri, tidak ada halangan atau bukan mahram, tidak bersuami, tidak dalam iddah, merdeka, orangnya jelas, tidak sedang ihram. C. Syarat wali. Laki-laki balik, tidak gila, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram. D. Syarat saksi. Laki-laki balik, tidak gila, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram, paham dengan bahasa ijab qabul. Rukun nikah. Yang jelas ada calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab dan qabul. B. Perceraian. Pengertian perceraian. KAI mendefinisikan talak sebagai ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Dapat dipahami bahwa talak mempunyai arti putusnya ikatan perkawinan atau dengan kata lain perceraian antara suami istri, baik itu timbulnya dari pihak suami ataupun dari pihak istri, bahkan kesepakatan antara keduanya. Dasar hukum perceraian terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 130 yang artinya, dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya, dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza wa Jalla adalah talak. Hadis riwayat Abi Daud dan Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. 3. Sebab-sebab putusnya pernikahan. A. Talak, yang artinya melepaskan ikatan atau bisa juga disebut dengan mengurangi atau melepaskan ikatan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. B. Fasak. Fasak dapat juga diartikan mencabut atau menghapus, yang maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri ataupun keduanya. Mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuan rumah tangga, maka diperbolehkan melakukan fasak. Fasak dalam nikah diperbolehkan apabila salah satu seorang suami ataupun istri cacat pada badannya. Kecacatan itu diantaranya 1. Karena ada balak atau penyakit belang kulit, 2. Karena gila, 3. Karena canggu atau penyakit kusta, 4. Karena ada penyakit menular umpamanya sifilis, TBC, dan lain-lain, 5. Tumbuhnya daging pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan atau jima, 6. Unnah atau mati zakar, impoten, tidak hidup untuk jima karena tidak dapat mencapai apa yang dimaksud dalam pernikahan. C. Khulu. Khulu adalah permintaan cerai yang dimintai oleh istri kepada suami dengan memberikan uang atau lain-lain kepada sang suami agar ia menceraikannya. Pada dasarnya hukum khulu itu adalah boleh, tetapi makruh seperti talak karena adanya pemutusan talak yang diperintahkan syara. Khulu diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami cacat fisik atau cacat sedikit pada fisik, atau suami tidak dapat melaksanakan hal istri atau wanita khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Kaidah dalam pernikahan dan perceraian. Kaidah pertama, hukum asal bersetubuh adalah haram.
Maksud dari kaidah tersebut adalah bersetubuh hukum awalnya adalah haram. Ia hanya bisa dilakukan setelah terjadi akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Dalam kaidah lain disebutkan, hukum dasar bersetubuh adalah haram dan nikah adalah kuncinya. Kaidah kedua, tidak ada hak bagi suami terhadap istri kecuali dalam batas-batas perkawinan. Begitu juga tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan perkawinan. Kaidah di atas menunjukkan kedudukan yang seimbang antara suami istri dalam hak harus mereka peroleh dalam perkawinan. Batas-batas itu hanya dalam perkawinan, sedangkan yang diperoleh di luar perkawinan seperti harta dari orang tua masing-masing, maka mereka tidak berhak sama sekali. Kaidah ketiga, pernikahan tidak menjadi rusak karena rusaknya mahar. Contohnya, jika seseorang mewakilkan dalam akad nikah dengan menyebutkan maharnya, kemudian sebagai menambah mahar tadi, misalnya dari 50 gram emas menjadi 100 gram emas, maka nikahnya tetap sah dan kepada wanita tadi diberikan mahar mitsil.